Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam ajaran Islam, rumah dianggap sebagai tempat yang memiliki makna yang mendalam. Namun, terdapat keyakinan bahwa ada jenis-jenis rumah yang dihindari oleh malaikat maut, terutama bagi penghuninya yang berumur panjang. Dalam pandangan agama, rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan spiritual dan jasmani seseorang. Mari kita telusuri bersama 5 jenis rumah yang diyakini dihindari oleh malaikat maut dalam Islam. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, rumah yang para penghuninya menjaga tali silaturahmi. Rumah yang para penghuninya menjaga tali silaturahmi menjadi salah satu jenis rumah yang dihindari oleh malaikat maut menurut ajaran Islam. Menjaga tali silaturahmi bukan hanya sebuah tradisi sosial, melainkan sebuah praktik yang dianjurkan dalam agama dengan manfaat yang sangat besar, termasuk penambahan umur dan bertambahnya rezeki. Sebagaimana disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Dalam kumpulan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Konteks spesifik dari hadits ini mungkin tidak disebutkan, namun prinsip yang dianjurkan bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Dalil lain yang mendukung pentingnya menjaga tali silaturahmi juga ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut, dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21 disebutkan, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, silaturahmi, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik yang diperintahkan oleh Allah. Dalam konteks rumah dan penghuninya, menjaga tali silaturahmi menciptakan sebuah lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, dukungan, dan kebersamaan. Ulama dan para sufi menjelaskan bahwa rumah yang penghuninya aktif menjaga hubungan baik dengan kerabat dan tetangga, tidak hanya menjadi tempat yang damai dan penuh berkah, tetapi juga sebuah lingkungan yang menarik kebaikan, termasuk panjang umur bagi penghuninya. Ini karena praktik silaturahmi mendorong terciptanya suasana positif yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan rezeki yang berlimpah ruah dari sumber yang tidak terduga. Kaitannya dengan panjang umur adalah sebuah pemahaman bahwa keberkahan yang didapat dari menjaga silaturahmi tidak terbatas pada aspek material saja, seperti bertambahnya rezeki, tetapi juga aspek non-material seperti kebahagiaan dan ketenangan batin yang berdampak langsung pada panjang umur penghuninya. Kisah-kisah nyata dari berbagai belahan dunia memperkuat pemahaman ini, di mana individu dan keluarga yang memprioritaskan silaturahmi cenderung mengalami kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Kedua, rumah yang para penghuninya tidak suka marah dan senantiasa tersenyum. Rumah yang para penghuninya tidak suka marah dan senantiasa tersenyum menjadi jenis rumah kedua yang dihindari oleh malaikat maut menurut ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi marah seringkali dianggap sebagai reaksi alami terhadap berbagai situasi yang mengecewakan atau menyulitkan. Namun dalam ajaran Islam, kemampuan untuk mengendalikan emosi marah ditekankan sebagai sifat terpuji yang harus dipraktikkan. Rasulullah bersabda, janganlah kamu marah, sebuah nasihat yang direkam dalam hadits riwayat Bukhari. Pesan ini bukan hanya tentang menghindari kemarahan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan emosi yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan spiritual dan fisik seseorang. Dalam konteks rumah, tempat di mana emosi seringkali paling teruji, menjaga suasana hati yang baik dan menghindari kemarahan dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan positif, yang tidak hanya baik untuk penghuni rumah tersebut,
tetapi juga menarik bagi malaikat kebaikan. Selanjutnya, senyum dianggap sebagai sedekah dan memiliki dampak yang mendalam terhadap kesejahteraan individu dan komunitas. Dari Abu Dhar, Rasulullah bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadits riwayat Tirmidzi. Senyum yang tulus dapat mencairkan hati yang keras, mengurangi stres, dan meningkatkan perasaan bahagia dan kepuasan. Dalam konteks penghuni rumah, praktik senyum tidak hanya memperkuat hubungan antar kerabat, tetapi juga menciptakan atmosfer rumah yang hangat dan menyenangkan. Hal ini secara tidak langsung dapat memperpanjang umur penghuninya dengan mengurangi faktor-faktor yang bisa menyebabkan stres dan penyakit. Dalil lain yang mendukung pentingnya mengendalikan marah dan senantiasa tersenyum juga ditemukan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini menekankan pentingnya menahan amarah dan memaafkan yang dapat menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Mengelola emosi dan menjaga kesehatan mental serta fisik merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang memandu umatnya menuju kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis. Praktik ini tidak hanya berdampak pada individu yang melakukannya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya, termasuk rumah dan penghuninya. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang sering tersenyum, jarang marah, dan menjaga kesehatan mereka, cenderung menjadi tempat yang penuh dengan energi positif, di mana malaikat kebaikan ingin berdiam. Dengan demikian, rumah yang para penghuninya tidak suka marah dan senantiasa tersenyum, menciptakan sebuah lingkungan yang diberkahi, yang pada gilirannya dapat memperpanjang umur penghuninya. Ketiga, rumah yang para penghuninya suka bersedekah. Rumah yang para penghuninya suka bersedekah menjadi jenis rumah ketiga yang dihindari oleh malaikat maut menurut ajaran Islam. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, tapi juga memiliki dampak mendalam terhadap kehidupan pemberi. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah, Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya. Hadits ini menegaskan bahwa sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi dengan menambah umur dan membersihkan hati dari sifat negatif. Dalam konteks rumah dan penghuninya, praktik bersedekah menjadi simbol dari rumah yang dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan hati. Penghuni rumah yang rajin bersedekah akan mendatangkan suasana yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Setiap tindakan sedekah yang dilakukan tidak hanya menciptakan lingkungan yang positif di sekitarnya, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara penghuni rumah dengan komunitasnya. Kebiasaan bersedekah ini menciptakan lingkaran kebaikan yang tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam bentuk kesehatan dan panjang umur bagi penghuninya. Rasulullah juga pernah bersabda, sedekah dapat menolak balak atau mara bahaya, dan menjadikan umur panjang. Ada satu tarikh yang cukup populer pada zaman Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud sedang bersama salah seorang sahabatnya, tiba-tiba saja malaikat Jibril turun dan mengabarkan bahwa umur sahabat Nabi Dawud ini tinggal 50 hari lagi. Seketika itu, Nabi Dawud pun tercengang, akhirnya dengan berat hati, Nabi Dawud mengatakan perihal kabar yang telah ia terima dari malaikat Jibril. "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku tak sampai hati untuk menyampaikan hal ini kepadamu, namun Jibril memerintahkanku untuk mengatakan kepadamu bahwa ajalmu telah dekat, 50 hari lagi, engkau akan meninggalkan dunia ini." Sahabat ini pun sangat sedih, dia belum ikhlas berpisah dengan Nabi Dawud yang sangat dikasihinya. Di sisa waktunya yang tinggal 50 hari lagi, ia bergegas untuk bersiap-siap menjemput ajal dengan penuh kerelaan. Mulai hari itu, ia gunakan hari-harinya untuk lebih semangat dalam beribadah. Ia lantas menyiapkan makanan, bukan untuk ia makan, melainkan akan ia haturkan kepada sang Nabi sebagai simbol perpisahan. Namun di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang fakir yang kelaparan. Hatinya pun bimbang, di satu sisi ia begitu iba dengan si fakir tersebut, namun di sisi lain, makanan itu adalah hidangan perpisahan khusus untuk Nabi Dawud. Ia lantas menghalau kebimbangannya dengan segera.
sembari mengulurkan makanan yang ia bawa, dan dalam hati ia berkata, "Mengapa aku mengedepankan egoku untuk memberi Nabi Daud, padahal jelas-jelas si fakir ini lebih membutuhkannya?" Segera saja, si fakir menyantap makanan hingga tak tersisa. Setelah kejadian tersebut, malaikat Jibril lantas diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar kepada Nabi Daud, bahwa berkat sedekah makanan sahabatnya itu, Allah menunda ajalnya. Ia diberikan anugerah tambahan umur 50 tahun lagi. Kisah mengenai sedekah yang bisa menambah umur panjang ini menjadi perhatian di antara para ulama. Dalil lain yang mendukung pentingnya sedekah juga ditemukan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menekankan bahwa sedekah di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya, yang tentunya membawa berkah bagi pemberinya. Ulama dan para sufi menekankan pentingnya sedekah dalam kehidupan seorang muslim. Mereka berpendapat bahwa sedekah adalah jembatan yang menghubungkan dunia material dengan spiritual, di mana melalui sedekah, seorang muslim dapat membersihkan hartanya dan jiwa dari segala penyakit hati. Praktik ini, ketika dilakukan secara ikhlas dan rutin, tidak hanya meningkatkan ketakwaan, tetapi juga menjadi salah satu sebab Allah menambahkan umur seseorang. Rumah yang penghuninya gemar bersedekah menjadi rumah yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga kaya secara spiritual, menarik keberkahan dan penambahan umur dari Allah. Keberkahan yang tercurah dari praktik sedekah tidak hanya memberikan kesejahteraan fisik, tetapi juga spiritual, menjadikan rumah tersebut tempat yang dihindari oleh malaikat maut. Keempat, rumah yang para penghuninya berbakti kepada orang tua. Rumah yang para penghuninya berbakti kepada orang tua merupakan jenis rumah keempat yang dihindari oleh malaikat maut menurut ajaran Islam. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah memberikan kehidupan, tetapi juga sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan keberkahan dan panjang umur. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Ya'la, Tabrani, dan Hakim menyatakan, barang siapa berbakti kepada orang tua, dia akan mendapat keberuntungan, dan Allah akan menambah panjang umurnya. Amalan berbakti ini tidak hanya mencakup perlakuan baik dan penuh hormat, tetapi juga memenuhi kebutuhan mereka, baik secara material maupun spiritual, tanpa memandang lokasi atau kondisi. Para ulama dan para sufi telah lama menekankan pentingnya hubungan antara berbakti kepada orang tua dengan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Mereka menguraikan bahwa rumah yang dipenuhi dengan amalan berbakti ini akan menjadi tempat yang dipenuhi cinta, kasih sayang, dan keberkahan yang melimpah, termasuk keberkahan dalam umur penghuninya. Rumah tersebut tidak hanya menjadi sumber ketenangan bagi orang tua, tetapi juga bagi seluruh penghuninya, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh dengan nilai-nilai positif. Dalil lain yang mendukung pentingnya berbakti kepada orang tua juga ditemukan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menekankan pentingnya perlakuan baik dan penghormatan kepada orang tua. Kisah nyata dari berbagai tempat telah menunjukkan bagaimana individu yang mempraktikkan berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati tidak hanya mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan mereka, tetapi juga kepanjangan umur. Misalnya, di sebuah desa di Asia Tenggara, seorang anak yang secara rutin membantu orang tuanya dengan tulus, dikenal memiliki kehidupan yang panjang dan sehat, bahkan lebih lama dari rata-rata umur di wilayah tersebut. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa rumah yang penghuninya berbakti kepada orang tua menjadi tempat yang tidak hanya disayangi oleh mereka yang tinggal di dalamnya,
tetapi juga oleh keberkahan dan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, rumah yang para penghuninya berbakti kepada orang tua menciptakan sebuah lingkungan yang diberkahi, di mana penghuni rumah tersebut menikmati ketenangan, kedamaian, dan umur yang panjang. Keberkahan yang tercurah dari praktik berbakti kepada orang tua tidak hanya memberikan kesejahteraan fisik, tetapi juga spiritual, menjadikan rumah tersebut tempat yang dihindari oleh malaikat maut. Kelima, rumah yang para penghuninya melakukan amalan jariah. Rumah yang para penghuninya melakukan amalan jariah merupakan jenis rumah kelima yang dihindari oleh malaikat maut menurut ajaran Islam. Amalan jariah merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang menawarkan manfaat berkelanjutan bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Rasulullah bersabda, ketika anak Adam meninggal, amalnya terputus kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadits riwayat Muslim. Amalan ini tidak hanya menjadi sumber kebaikan yang terus mengalir bagi yang meninggal, tetapi juga memperkuat hubungan antara penghuni rumah dengan komunitas sekitarnya. Dengan melibatkan diri dalam proyek-proyek seperti pembangunan masjid, jalan desa, sumur air, atau lembaga pendidikan, penghuni rumah tersebut secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan berdampak positif pada banyak generasi. Pendapat ulama tentang amalan jariah menunjukkan bahwa perbuatan ini memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi pelakunya. Ini menciptakan sebuah lingkaran kebaikan yang mempererat tali persaudaraan di dalam masyarakat, sekaligus memberikan keberkahan yang tak terhingga bagi rumah tersebut dan penghuninya. Dalam konteks rumah yang tidak dimasuki malaikat maut, amalan jariah berperan sebagai sarana untuk menarik energi positif dan keberkahan, menjadikan rumah itu sebagai tempat yang dipenuhi dengan kasih sayang, kedamaian, dan panjang umur bagi penghuninya. Kisah-kisah nyata dari individu yang mengamalkan jariah seringkali menginspirasi banyak orang. Misalnya, seorang yang membangun sebuah masjid atau sekolah di komunitasnya tidak hanya mendapat pahala selama bangunan itu digunakan, tetapi juga meninggalkan warisan positif yang akan terus diingat oleh komunitas tersebut. Kisah seperti ini menggarisbawahi betapa pentingnya setiap tindakan kebaikan, besar atau kecil, dalam meninggalkan jejak positif di dunia. Nama mereka akan selalu dikenang, dan keberkahan akan terus mengalir kepada mereka. Dengan demikian, rumah yang para penghuninya melakukan amalan jariah menciptakan sebuah lingkungan yang diberkahi, di mana penghuni rumah tersebut menikmati ketenangan, kedamaian, dan umur yang panjang. Keberkahan yang tercurah dari praktik amalan jariah tidak hanya memberikan kesejahteraan fisik, tetapi juga spiritual, menjadikan rumah tersebut tempat yang dihindari oleh malaikat maut. Rumah yang dihuni oleh mereka yang gemar melakukan amalan jariah menjadi simbol dari tempat yang tidak hanya fisiknya terjaga, tapi juga spiritualitas dan kesejahteraan penghuninya, serta menjadi pusat kebaikan bagi komunitas sekitarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.